Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita langsung saja pada kabar penting untuk para KPM PKH maupun BPNT serta penyebab bantuan PKH balita dan anak sekolah tidak cair atau bantuannya berkurang. Nah sebelum pada 5 kabar penting untuk para KPM PKH maupun BPNT, di sini saya akan memberikan penyebab bantuan PKH anak balita serta PKH anak sekolah tidak cair atau berkurang serta solusinya. Nah kira-kira apa saja penyebabnya? Kalian simak video ini sampai selesai. Nah untuk para KPM PKH maupun BPNT yang belum cair sampai hari ini, kita berdoa saja ya teman-teman, semoga di hari Senin besok sudah mulai ada pencairan lagi. Nah jadi kita berdoa dulu ya teman-teman, semoga ada keajaiban untuk KPM yang belum cair, baik itu PKH maupun BPNT-nya, semoga segera menyusul cair. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah sebab tidak menutup kemungkinan jika pencairan PKH tahap pertama belum selesai atau belum tersalurkan semuanya 100%, maka tentunya akan ada termin yang selanjutnya. Nah maka dari itu kita masih ada harapan ya teman-teman untuk yang belum cair. Nah dan berikut adalah penyebab bantuan PKH untuk anak balita tidak cair. Yang pertama, data si KPM belum sinkron atau belum terupdate di DTKS. Nah jadi perlu diketahui ya teman-teman, sekarang ini bantuan itu selalu mengacu pada DTKS. Nah maka dari itu harus terdaftar di dalam DTKS terlebih dahulu si anak balita tersebut. Kemudian terdaftar dan online di Dukcapil. Nah jadi harus terdaftar di DTKS serta online dengan Dukcapil ya teman-teman, baik Dukcapil daerah maupun Dukcapil pusat. Atau bisa juga penyebabnya adalah komponen tersebut nomor KTP-nya belum online atau belum terinput, khususnya untuk anak kategori balita. Nah, jadi pastikan dulu ya teman-teman, untuk anak balita tersebut sudah masuk di dalam kartu keluarga, kemudian terdaftar di dalam DTKS, serta data keluarganya padan antara DTKS dengan Dukcapil. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah data komponen KPM ada yang belum sinkron dengan data di Dapodik atau Simpatika. Nah, terutama untuk KPM PKH anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Nah, jadi perlu diketahui untuk KPM yang memiliki anak sekolah, siswa tersebut harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing atau di aplikasi Simpatika sekolahnya masing-masing. Nah untuk aplikasi Dapodik biasanya untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara untuk aplikasi Simpatika untuk jenjang madrasah. Nah jadi harus terdaftar di dalam DTKS, kemudian terdaftar juga di Dapodik atau di Simpatika, serta datanya harus padan dengan Dukcapil. Nah kemudian penyebab yang ketiga adalah data KPM terindikasi dalam satu keluarga sebagai penerima bantuan sosial ganda. Nah jadi bisa saja terdeteksi menerima bantuan lebih dari satu, kecuali PKH dan BPNT. Nah sebab di pusat banyak yang terdeteksi KPM PKH atau BPNT menerima bantuan BLT dana desa atau bantuan miskin ekstrim. Nah jadi untuk para KPM PKH maupun BPNT dilarang ya teman-teman mendapatkan bantuan lain selain PKH maupun BPNT, kecuali bantuan komplementer atau bantuan pelengkap maupun bantuan tambahan. Nah kemudian bagaimana solusinya supaya PKH anak balita tersebut bisa cair kembali? Nah untuk solusinya kalian bisa lakukan koordinasi dengan pendamping PKH masing-masing supaya diketahui permasalahannya ya, dan agar di cross check datanya apakah bermasalah atau tidak. Nah karena saat ini pemutakhiran data bukan lagi melalui sistem EPKH pendamping daerah masing-masing, tetapi lewat operator DTKS di kelurahan atau di kecamatan dengan sistem 6NG. Nah makanya kenapa banyak KPM yang tidak cair ataupun tidak sesuai komponen besaran bantuan PKH-nya, itu karena banyak komponen anak sekolah yang tidak sinkron datanya dengan aplikasi Dapodik atau Simpatika, bahkan juga tidak online nomor KTP-nya.
Nah, khususnya terjadi pada anak balita. Nah, jadi apabila terjadi seperti itu, maka secara otomatis di pusat terdeteksi tidak memiliki komponen balita. Nah, sementara khusus untuk KPM PKH yang memiliki anak sekolah, silakan koordinasi dengan pihak sekolahnya masing-masing. Apakah siswa tersebut terdaftar di aplikasi Dapodik atau tidak? Nah, jadi itu adalah penyebab bantuan PKH untuk anak balita tidak cair ya teman-teman, serta bantuan PKH anak sekolah berkurang. Nah, dan berikut 5 kabar penting untuk para KPM PKH maupun BPNT ya teman-teman, sesuai hasil dari rapat Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI. Nah, jadi akibat adanya penurunan anggaran di tahun 2023 ini, maka berdampak pada pengurangan, bahkan dihapusnya bantuan sosial di tahun 2023 ini. Nah, jadi perlu diketahui ada beberapa bantuan yang dihapus serta dikurangi kuota penerimanya. Nah, bantuan apa saja itu? Yang pertama adalah bantuan pena. Nah, bantuan pena ini adalah bantuan program ekonomi Nusantara, ya teman-teman, yaitu berupa modal usaha untuk para KPM berusia produktif dan memiliki rintisan usaha. Nah, sasarannya turun ya teman-teman, yang awalnya 8.500 KPM sekarang menjadi 7.500 KPM. Dan begitu juga nominal bantuan yang diterima mengalami penurunan juga, yang awalnya 6 juta rupiah per KPM sekarang menjadi 5 juta per KPM. Nah, kemudian bahkan saat ini dana untuk bansos pena tersebut masih diblokir oleh Kementerian Keuangan akibat automatic adjustment. Kemudian yang kedua, bantuan kelompok adat kecil atau bantuan kelompok adat terpencil atau KAT. Nah, kemudian bantuan yang ketiga yang mengalami penurunan juga adalah bantuan permakanan. Nah, bantuan permakanan ini akan ada 100.000 PM lansia yang akan tidak dapat lagi, baik dari KPM PKH maupun KPM BPNT. Nah, tetapi untuk besaran yang diterima ada peningkatan akibat kenaikan bahan pokok. Nah, di mana yang awalnya Rp21.000 per hari menjadi Rp30.000 per hari. Kemudian yang keempat adalah bantuan yatim piatu non-COVID atau KPM tambahan. Sekarang hanya ada kuota sebanyak 378.745 PM. Nah, kemudian yang kelima, bantuan yang dihapus atau bantuan yang berkurang adalah bantuan rumah sejahtera terpadu atau RST. Nah, dari awalnya 10.600 KPM turun menjadi 3.250 KPM. Nah, itulah 5 berita penting untuk para KPM PKH maupun BPNT. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.